Nah, pada suatu ketika lagi hujan rintik-rintik nih, hujan rintik-rintik, lampu yang saya omongin tadi, lampu minyak dibakar 2, hujan rintik-rintik, tiba-tiba ada suara orang ngetok. Pertama ngetok kan 2 kali, habis ngetok 2 kali manggil, manggil 2 kali juga. Si ibunya Ica ngomong, buka tuh, ayah kamu tuh. Iya bu, suara ayah, tapi kok pulangnya jam 10 ya bu? Iya ya, biasanya ini subuh datanya kok jam 10. Mungkin hujan bu, gara-gara hujan jadi pulang. Itu pikirannya mereka berdua nih. Jadi sana buka. Si ibunya nih lagi asik ngelipat baju ceritanya. Ica buka pintu kayu kan, pintu kayu. Ceritanya si Ica baru megang pintu, nggak ada orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini saya akan membawakan kisah dari, saya sebut aja namanya Ica. Nah, si Ica ini sebenarnya dia itu membagikan kisahnya itu yang terjadi pada saat masa kecil dia nih. Kenapa sampai sekarang dia masih ingat? Karena menurut dia kisah ini tuh benar-benar membekas di dalam hatinya dia, sehingga dia tidak pernah melupakan. Dalam hati apa dalam pikiran sih? Dalam pikiran dia, dalam hati. Nggak tahu ya, itu memori itu disimpannya di ini kan, di otak kan, bukan di hati. Salah, mohon maaf saudara-saudara. Oke, jadi ceritanya dia hampir disuruh orang tuanya dia, dan ketika pindah ke rumah barunya dia mendapatkan kejadian horor pertama dalam hidupnya dia, padahal dia masih kecil. Dan ceritanya dia 1 tahun. Sebenarnya Ica itu udah pisah sama orang tuanya, jadi dia itu nggak tinggal sama ibu dan bapaknya dia. Itu dikarenakan si Ica itu punya adik kecil yang bedanya itu 1 tahun. Jadi si adiknya itu dirawat sama ibu bapaknya dia, dan si Ica dirawat sama tantenya dia. Jadi si tantenya itu ada 2 orang gitu, jadi mereka yang ngerawat si Ica. Nah, namun si Ica itu karena nggak boleh terlalu pergi dari orang tuanya gitu, jadi setiap malam si Ica itu harus ketemu sama orang tuanya dia, ditidurin sama orang tuanya dia. Setelah itu dibawa ke rumah si tantenya malam-malam, dibawa malam ke sana nih, ke rumah tantenya yang berdua nih. Setiap hari tuh menjelang 5 tahun si adiknya itu meninggal dunia. Si adiknya si Ica ini meninggal dunia, jadi hanya si Ica sendiri nih, tunggal. Setelah itu si Ica kembalilah nih, ditarik sama orang tuanya karena adiknya itu meninggal, dan tinggal di rumah omnya. Jadi by the way, mereka ini satu keluarga itu tinggal di rumah omnya nih, om sama tantenya. Jadi om sama tantenya ini keluarga bapaknya. Nah, sementara yang tadi itu keluarga ibunya yang berdua, tante berdua ini yang hidupin si Ica. Sebut aja namanya Ina dan Tuti. Oke, jadi dia nih ya, dia nggak ketukar saya namanya, dia nggak pusing ngejelasinnya. Oke, Nina Tuti. Nah, pada suatu ketika ada cekcok di rumah omnya sama tantenya keluarga bapaknya nih. Anak tuh lehernya tuh nggak bisa direm, sering makan gitu. Jadi kan di rumah itu belum ada ini ya, toilet baru. Kalau mau BAB tuh ke bawah, dan rumahnya itu rumah kayu. Nanti saya lihat gambarnya kayak apa. Jadi rumahnya si tantenya ini rumah kayu, dan kalau mau pup itu harus gali tanah dulu. Tapi ini bukan untuk orang dewasa, untuk anak kecil doang ya. Kalau untuk orang dewasa sih pergi jauh, karena ini anak kecil nggak tahu pupnya, nggak tahu
ini nggak tahu waktu gitu, pup terus. Nah jadi pupnya itu hampir di sekeliling rumah, dan si tantenya itu marah dan omnya itu juga marah gitu. Jadi didesaklah mereka nih, keluarganya Ica nih, untuk pindah dari rumah situ. Karena sering marah cekcok gara-gara itu, si ayahnya ini buat rumah meskipun kecil-kecilan gitu. Jadi kecil-kecilan, maksudnya rumah kecil. Jadi si orang tuanya itu bikin rumah kecil meskipun belum ada dindingnya, yang jelas udah bentuk rumah dan ada atapnya. Jadi mereka pindah nih, baru di dinding pakai terpal nih rumah. Mereka pindah dan 2 kilo beras di bawah tuh ke situ, hanya 2 kilo, dan mereka dikasih panci, satu panci, belangan panci, dan satu untuk masak. Dua panci, bukan satu ya, 2 panci belangan masak dikasih sama mereka. Jadi mereka pindahlah dengan keadaan seperti itu. Jadi ceritanya ini rumah bekas pohon gede, pohon mangga tapi gede kayak pohon beringin. Itu tuh di situ tuh rumahnya si Ica nih. Kebetulan ayahnya si Ica ini sebenarnya sering ke hutan untuk nyari kayu. Jadi dengan kayu itulah si Ica ini bangun rumah. Padahal ini konteksnya pada tahun 80-an ya. Jadi jangan anggap ini yang baru terjadi. Jadi belum ada lampu pada saat itu. Jadi pada saat itu mereka itu hanya pakai lampu minyak tanah. Terus yang kayak lilin itu loh modelnya, minyaknya minyak tanah, cahayanya tuh kayak lilin doang, jadi nggak gede pada saat itu. Cuman mereka itu punya 2, satu di kamar, satu di ruang tamu, ditaruh kayak gitu, kondisinya seperti itu. Dan di kampung itu belum banyak penduduknya pada tahun 80-an nih, belum banyak penduduknya, dan banyak mereka itu masih dibatasi oleh rerumputan sama tetangga. Jadi mereka itu kondisinya itu saya sebut aja kayak masih di kebun gitu, kayak gitu kondisinya. Udah bekas pohon besar, pohon gede, pasti ada penunggunya. Udah gitu tetangganya jaraknya masih jauh-jauh gitu. Pada suatu ketika si ayahnya ini tuh sering sekali setiap sore pergi mancing, dan dia pulang ketika jam 3 subuh. Jadi nggak netap nih pulangnya, biasa jam 3, jam 1, jam 12 dia pulangnya segitu. Nah kalau pagi dia itu biasanya ke hutan nyari kayu. Jadi rutinitas si ayahnya si Ica itu kayak gitu. Belum ada kebun ceritanya sebenarnya mereka itu sering bertengkar. Ibunya ini sering bertengkar karena masalah ini. Jadi ibunya itu pengen harus punya pekerjaan tetap, jangan kayak gini, hutan laut, hutan laut, hutan laut. Ibunya tuh nggak suka, harus ada penghasilan tetap, yaitu berkebun, maunya seperti itu. Nah pada suatu ketika ada kejadian yang benar-benar buat si ibunya ini kesel sama bapaknya. Jadi ayahnya sama bapaknya, sama suaminya gitu, sama ayahnya si Ica. Jadi pada suatu ketika ayahnya si Ica ini nggak tahu gimana lagi tiduran, karena ini kan subuh kan datangnya, itu subuh banget datangnya itu sampai jam 4 pagi subuh, tiduran, dikasih bangun nih sama ibunya. Bangun ke kebun, ngomong gitu, ke kebun, bukan ke kebun, maksudnya ke hutan gitu, nyari kayu untuk kayu bakar apa segala macam, kan nggak ada. Dia ini nggak mau bangun nih, ayahnya si Ica nggak mau bangun, dipaksa-paksa nih bangun sama ini ibunya si Ica, tapi tetap nggak mau bangun. Mereka cekcok lah pada saat itu, si Ica ada di situ kan. Mereka cekcok di situ, pokoknya berantem hebat gitu. Kamu maksain mau, semuanya dibanting sama ayahnya si Ica. Kamu maksa saya ya untuk kerja, saya udah capek kerja, pokoknya urusan rumah tangga lah, dilemparlah ini panci sama bapaknya si Ica, dilempar. Nah ibunya si Ica nggak mau kalah, dia ngelempar sini. Gitu.
pada ujung pertengkaran si Ica diambil si Ica ini dalam kondisi nangis nih. Tapi si Ica masih ingat ya kondisi seperti itu karena itu benar-benar membekas sama dia. Dalam kondisi nangis, tiba-tiba ibunya si Ica ngambil satu bungkus yaitu bungkus tikus. Kamu ikut ibu aja, ngomong gitu dalam keadaan nangis si ibunya. Kamu ikut ibu aja. Nah, jadi si Ica nggak bisa ngomong kan, masih mereka berdua nih si Ica sama ibunya tuh sama-sama nangis. Jadi nggak bisa ngomong si Ica nih. Jadi ibunya ngomong, kita gitu. Papanya kamu itu biarin dia hidup sendiri, dia nggak butuh kita, ngomong gitu si ibunya kan. Dibuka lah nih ini bungkusan dibuka sama ibunya, mau diminumin sama si Ica. Tapi masalahnya Ica dulu kan, kalau ibunya dulu, kenapa harus si Ica dulu yang minum? Langsung ditarik lah itu si Ica sama bapaknya. Gitu, kamu yang kesana, yang duluan minum tuh obat gitu. Enggak, pokoknya Ica harus ikut sama saya. Ditarik lah Ica sama bapak dan ibunya itu. Si Ica cuma nangis doang, dia ketakutan. Dia benar-benar berpikir, enggak, saya mati lama-lama kayak begini, mati bener, saya mati gara-gara kedua orang tua saya. Nah, pokoknya ayahnya itu yang narik si Ica, dapat si Ica langsung ditarik bawa lari si Ica. Dan alhamdulillahnya si Ica nggak jadi minum tuh. Nah, pada suatu ketika mereka itu udah redah ininya, berantemnya. Balik lagi beli piring, beli panci. Ya itu berantemnya udah 2 kali. Cuman yang berantem paling gede itu yaitu pada saat mau. Nah, pada suatu ketika karena ini suasana rumah semakin panas ya kan, si ibunya itu tinggal di rumah itu malam-malam karena memang ayahnya tuh udah betul-betul frustasi, nggak pengen lama di rumah, jadi dia tuh lebih keseringan mancing sekarang si ayahnya ini. Nah, pada suatu ketika lagi hujan rintik-rintik nih, lampu yang saya omongin tadi, lampu minyak dibakar 2, hujan rintik-rintik. Tiba-tiba ada suara orang ngetok. Pertama ngetok kan 2 kali. Habis ngetok 2 kali, manggil. Manggil 2 kali juga. Si ibunya Ica ngomong, buka tuh, ayah kamu tuh. Iya bu, suara ayah. Tapi kok pulangnya jam 10 ya bu? Iya ya, biasanya ini subuh datangnya kok jam 10. Mungkin hujan bu, gara-gara hujan jadi pulang. Itu pikirannya mereka berdua nih. Yaudah sana buka. Si ibunya nih lagi asik ngelipat baju ceritanya. Si Ica buka pintu kayu kan, ceritanya si Ica baru megang pintu gitu, lihat nggak ada orang. Nah, karena nggak ada orang, dia masuk lagi. Bu, kok ayah nggak ada ya bu? Hah, nggak ada. Malah cepat langsung ngomong gitu kan, ibunya sakit, cepat. Ibunya langsung, oh bukan ayah kamu tuh paling, ngomong gitu kan. Si Ica masih bingung nih, loh kok apa ya, orangnya ada suara tapi nggak ada orang, ngomong gitu si Ica. Nggak ada suara, nggak ada orang. Gini Ca, kalau ada yang seperti itu, ibunya cerita nih, kalau ada yang seperti itu jangan dibuka. Nah, tadi ibu suruh buka, ngomong gitu. Itu tandanya ada yang mau pamit. Biasanya seperti itu. Nah, dibilang seperti itu, si Ica makin ketakutan kan. Nah, pas subuh, si bapak benerannya tuh datang, bapak benerannya gitu, datang, ketok pintu, tok. Ibunya tuh, si Ica ikut bangun, karena ibunya bangun kan.
pada saat itu ayahnya tuh nggak ngomong, cuman ngetok pintu doang, tapi 3 kali, nggak kayak tadi 2 kali. Ini kenapa? Tapi nggak 2 kali kayak tadi. Nah pas dibuka, ya benar ayahnya si Ica. Lah kenapa? Kok ngomongnya seperti itu? Ayah si Ica tanyakan. Enggak, tadi kayaknya ini ada ini yang menyerupai kamu, ngomong gitu. Dengan santainya ibunya si Ica ngomong gitu. Ada orang yang menyerupai kamu datang, ngomong gitu si ibunya si Ica. Terus nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa, langsung ditutup sama si Ica. Gitu doang tadi kok. Kirain dia lagi yang datang. Si Ica melihat ayah dan ibunya ngobrol kayak gitu dengan mimik ibunya seperti itu, dia heran. Oh ini sering terjadi ya, itu siapa sebenarnya? Sekarang baru Ica tahu kalau kejadian itu adalah kejadian mistis. Oke, sekian dan terima kasih ceritanya si Ica. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!